Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, mesin perang Reich Ketiga runtuh. Dengan menyerahnya Jerman, tentara SS, salah satu organisasi yang paling ditakuti dalam rezim Nazi, menghadapi berbagai nasib. Beberapa ditangkap dan diadili, yang lain berhasil menghilang selama beberapa dekade, sementara sekelompok kecil berhasil kembali ke masyarakat dengan identitas palsu. Namun, jatuhnya Reich tidak berarti berakhirnya warisan mereka atau mencegah banyak dari mereka yang bertanggung jawab menghindari keadilan. Selama bertahun-tahun, sekutu Mossad dan berbagai agen intelijen melancarkan perburuan global terhadap para pelaku Holocaust dan kejahatan perang lainnya. Sejak pengadilan Nuremberg hingga misi-misi rahasia di Amerika Selatan dan Timur Tengah, pengejaran ini berlangsung lebih dari 7 dekade. Bagaimana para penjahat perang tersebut dikejar dan apa nasib mereka? Reich dalam kehancuran, jalan menuju kekalahan. Pada akhir tahun 1944, baik poros maupun sekutu menyadari bahwa keseimbangan perang sudah tergeser secara tak terbalik melawan Jerman Nazi. Apa yang dulunya merupakan rezim yang kokoh mulai runtuh dengan cepat. Hitler kehilangan kendali atas pasukannya, dan di dalam lingkaran terdekatnya muncul konspirasi. Operasi Valkyria yang dirancang sebagai mekanisme darurat untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan dalam situasi krisis ekstrem akhirnya berubah menjadi percobaan pembunuhan terhadap Hitler oleh para pejabat tingkat tinggi. Penghapusan dirinya adalah kunci untuk melaksanakan kudeta dan membebaskan tentara dari sumpah setia kepada Führer. Namun, konspirasi tersebut gagal mempertahankan Hitler di kekuasaan hingga kehancuran total pada tahun 1945. Sementara pasukan Inggris dan Amerika maju dalam pembebasan Prancis, pasukan Soviet memulai serangan terakhir mereka dari timur. Pada awal tahun 1945, mereka mendekati ibu kota Jerman dengan cepat. Para pejabat tinggi Nazi masuk dan keluar dari bunker Führer, tanpa menemukan cara efektif untuk menghentikan kekalahan berdarah pasukan mereka. Pemboman yang tak kenal ampun memaksa beberapa kota untuk menyerah, menunjukkan bahwa impian Hitler untuk dominasi mutlak sedang runtuh. Berlin, simbol rezim, menjadi pusat pertempuran. Berlindung di benteng bawah tanahnya, Hitler mulai sepenuhnya terputus dari kenyataan. Joseph Goebbels, yang bertanggung jawab atas propaganda, mempertahankannya dalam gelembung ilusi dengan laporan fiktif tentang kemenangan yang tidak ada, sementara artileri Soviet menggema dengan jarak yang sangat dekat. Populasi sipil menghadapi skenario yang menghancurkan, pasokan dasar tidak mencukupi, infrastruktur hancur, dan sebagian besar mencari perlindungan di bunker atau melarikan diri ke daerah pedesaan. Pemimpin daerah dari Partai Nazi dalam tindakan penyangkalan berpegang teguh pada kekuasaan, memberlakukan tindakan brutal terhadap mereka yang mencoba membelot atau menunjukkan ketidakpuasan. Bahkan di dalam jajaran tinggi Nazi, perpecahan terlihat jelas. Pada tanggal 23 April, Hermann Göring mengirim pesan kepada Hitler yang mengusulkan untuk mengambil alih kepemimpinan yang memicu kemarahan sang diktator yang menuduhnya berkhianat. Tanpa alternatif lain, Göring melarikan diri ke selatan dengan harapan untuk merundingkan penyerahan diri dengan sekutu. Di sisi lain, Heinrich Himmler, pemimpin SS, mencoba mencapai kesepakatan secara diam-diam dengan pihak Barat, namun ia ditangkap dan ditahan, di mana ia menghabiskan hari-harinya sebagai tahanan. Pada dini hari tanggal 29 April, dengan takdir yang sudah ditentukan, Hitler menikah dengan Eva Braun dan menuliskan wasiat terakhirnya. Berita yang mengkhawatirkan tentang kedatangan pasukan Soviet yang semakin dekat ke bunker tidak berhenti. Pada pukul 3.30 sore tanggal 30, sebuah ledakan keras mengguncang tempat perlindungan bawah tanah. Tentara SS masuk ke ruang kerja Führer dan menemukan Hitler serta Eva dalam keadaan tak bernyawa. Pengikut-pengikut terdekat mereka mengikuti perintah yang tepat, memastikan untuk mengkremasi mayat mereka agar tidak ditemukan oleh pasukan sekutu. Dan begitulah yang terjadi. Mereka tidak pernah ditemukan.
Pengumuman kematian Hitler membawa Jerman ke dalam kekacauan total. Joseph Goebbels dan istrinya Magda memutuskan untuk mengikuti takdir yang sama dan mereka bukan satu-satunya. Sebelum itu mereka memastikan bahwa 6 anak mereka tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh. Pada tanggal 2 Mei, ketika Berlin sudah sepenuhnya terkepung, pasukan Soviet mengambil alih gedung Reichstag dan mengibarkan bendera merah di puncaknya. Pada saat itu, dominasi Nazi berhenti ada dalam istilah praktis. Meskipun ibu kota telah jatuh, pertempuran di berbagai titik di Jerman terus berlanjut selama beberapa hari lagi. Akhirnya pada tanggal 7 Mei, Laksamana Besar Karl Dönitz yang telah mengambil alih kepemimpinan Reich setelah kematian Hitler menandatangani penyerahan tanpa syarat, menandakan berakhirnya perang di Eropa. Namun, perdamaian tidak datang segera. Pada saat itu, sekutu memulai pengejaran intensif untuk menangkap dan mengadili para pelaku rezim Nazi yang mencoba menghilang dan melarikan diri sejauh mungkin dari Jerman. Beberapa kolaborator terdekat dari Reich ketiga, seperti Martin Bormann, Heinrich Himmler, dan Robert Ley, memilih untuk menghilang daripada menghadapi pengadilan di Nuremberg. Yang lain memutuskan untuk menyerahkan diri dengan harapan mendapatkan keringanan. Hermann Göring, yang telah ditangkap karena merencanakan kudeta terhadap Hitler, dibebaskan pada tanggal 5 Mei setelah diselamatkan oleh unit Luftwaffe. Segera setelah itu, ia langsung menuju garis depan Amerika untuk menyerahkan diri, dengan harapan bahwa perlakuan dari pihak Amerika akan lebih baik daripada dari Soviet. Kemungkinan keputusan ini memungkinkannya untuk tetap hidup karena Tentara Merah tidak biasanya menunjukkan belas kasihan kepada pejabat Nazi yang jatuh ke tangan mereka. Perburuan Nazi di benua Eropa. Sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, kekuatan sekutu sudah merancang sebuah rencana untuk mengadili para pelaku rezim Nazi melalui sebuah pengadilan internasional. Ini tidak hanya melibatkan penangkapan sebanyak mungkin pejabat dan pegawai Reich ketiga, tetapi juga memperoleh saksi kunci yang dapat memberikan kesaksian melawan mereka. Di antara saksi-saksi ini sudah tentu termasuk istri-istri dari beberapa pejabat tinggi. Gerda, istri Martin Bormann, mencoba melarikan diri dari Jerman bersama 9 anaknya. Di tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh masuknya pasukan Soviet ke Berlin, ia menyamar sebagai kepala panti asuhan, mengenakan pakaian anak-anaknya agar terlihat seperti anak yatim. Dengan identitas palsu ini, ia berhasil naik bus sekolah dan menyeberangi perbatasan menuju Italia, di mana ia menemukan perlindungan di Tirol Selatan. Di sana, ia disambut oleh seorang pemimpin lokal partai Nazi yang memberinya tempat persembunyian dan bertanggung jawab menjaga dokumen sensitif yang dibawanya. Akhirnya, keluarga itu menetap di sebuah desa kecil sekitar 50 km dari Meskipun Bolzano. Untuk sementara berhasil menghindari penangkapan, kesehatan Gerda memburuk dengan cepat karena kanker ovarium yang membuat operasi menjadi mendesak. Namun, keberadaannya tidak luput dari perhatian. Agen intelijen sekutu menemukannya dan memberitahu pasukan Inggris yang berada di daerah tersebut. Seorang dokter lokal ketika diinterogasi melaporkan tentang kondisi kesehatannya dan lokasi tempat tinggalnya. Tak lama kemudian seorang pejabat Inggris datang ke kediamannya. Dengan ketakutan, ia mengira bahwa ia akan dikirim ke kamp tawanan, tetapi pejabat tersebut meyakinkannya bahwa ia tidak dalam bahaya. Alih-alih ditangkap, ia dipindahkan ke rumah sakit militer di Merano. Meskipun dilakukan pembedahan, kondisinya tidak membaik dan ia meninggal pada tanggal 23 Maret tahun 1946, beberapa bulan sebelum mencapai usia 37 tahun. Beberapa anggota yang lebih rendah dalam rezim Nazi yang menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bekerja sama dengan pihak pemenang, memutuskan untuk bekerja sama dengan kantor layanan strategis ASK OSS yang kemudian menjadi CIA. Kasus yang mewakili adalah Wilhelm Höttl yang sebelumnya adalah mayor di SS di Austria. Dengan gelar doktor dalam sejarah, ia menghabiskan sebagian besar karirnya bekerja sebagai agen baik di kepolisian keamanan maupun di SS. Ketika perang mendekati akhir, Höttl menyadari bahwa kekalahan Jerman sudah tidak terelakkan. Karena itu, ia melakukan beberapa perjalanan ke Swiss untuk bertemu dengan kepala stasiun OSS di Bern.
Ia berusaha memperoleh dukungan dari pihak Amerika dengan menawarkan informasi mengenai rencana militer poros untuk pertahanan terakhir di Pegunungan Alpen dan cadangan emas yang disembunyikan di Pegunungan Austria. Namun, peristiwa-peristiwa berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebelum dapat menyelesaikan kesepakatan, pasukan Soviet sudah berada dekat dengan Berlin. Pada bulan Mei tahun 1945, ia mencoba menyeberang ke Swiss, tetapi kehadiran pasukan Prancis di perbatasan menghalangi jalannya. Ditangkap di Liechtenstein, ia memilih untuk kembali ke Austria mencari tempat yang aman. Akhirnya, pada bulan yang sama, ia menyerahkan diri kepada pasukan Amerika di Bad Aussee. Kemudian, ia dipindahkan ke Jerman dan pada bulan Oktober tahun 1947, ia dikirim ke Lager Klesheim di Salzburg. Selama waktu ini, Hertel menjadi saksi kunci dalam pengadilan Nuremberg, memberikan informasi penting untuk dakwaan. Pada bulan Desember tahun 1947, ia dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan dengan Dinas Intelijen Amerika. Setelah itu ia mulai bekerja sama dengan mereka dalam tugas mata-mata melawan Partai Komunis Austria. Pada tahun-tahun berikutnya, selain melanjutkan pekerjaannya di bidang intelijen, ia juga terjun dalam dunia penulisan dan menerbitkan beberapa buku. Tidak semua anggota rezim Nazi berhasil menghindari keadilan. Rudolf Höss, yang dikenal karena memimpin kamp konsentrasi Auschwitz dan bertanggung jawab atas kematian lebih dari 2,5 juta orang Yahudi, berhasil bersembunyi selama hampir 5 bulan setelah jatuhnya Reich ketiga. Untuk menghindari tertangkap, ia menggunakan identitas palsu dan menetap sebagai petani di daerah pedesaan di utara Jerman, dekat perbatasan Denmark. Penangkapannya terjadi ketika pasukan Amerika pertama-tama menangkap istrinya. Selama interogasi, ia memberikan informasi yang memungkinkan untuk menemukan keberadaannya. 2 unit tentara mengepung peternakan tempat ia bersembunyi dan menemukannya dalam keadaan terkejut, masih mengenakan pakaian tidur. Setelah ditangkap, ia dipindahkan ke Auschwitz, tempat ia menghadapi hukumannya. Di sana, tidak jauh dari rumah tempat ia tinggal bersama keluarganya, hingga tahun 1945, eksekusinya dilaksanakan. Pelarian dari Reich, pelarian yang terorganisir. Pada tanggal 3 Juli tahun 1946, sebuah laporan dari Korps Kontra Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat dikirimkan kepada Presiden. Di dalamnya dinyatakan bahwa para Nazi telah merancang jalur pelarian sejak setidaknya tahun 1944. Strategi ini diberi nama Odessa, sebuah akronim dari organisasi anggota lama SS. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah itu merupakan upaya yang dikoordinasikan oleh pemerintah Nazi atau serangkaian rencana independen yang dijalankan oleh berbagai kelompok dalam rezim tersebut. Namun, yang sudah menjadi fakta adalah bahwa jalur-jalur ini memungkinkan banyak Nazi keluar dari negara tanpa terdeteksi dengan keberhasilan yang mengejutkan. Hanya di Argentina saja diperkirakan setidaknya 300 mantan personel militer dari Reich ketiga mencari perlindungan. Negara lain yang juga memberikan suaka mencakup Brasil, Paraguay, dan beberapa negara di Timur Tengah. Secara keseluruhan sekitar 10.000 orang yang terhubung dengan Partai Nazi meninggalkan Jerman sebelum akhir tahun 1945. Beberapa sejarawan menunjukkan kemungkinan keterlibatan lembaga-lembaga seperti Palang Merah, Vatikan, dan bahkan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam pelarian massal ini. Meskipun demikian, di tengah kehancuran pasca perang, mengontrol setiap keberangkatan dari negara merupakan tugas yang hampir mustahil. Untuk menghindari pihak berwenang, banyak buronan menggunakan identitas palsu, menyamar sebagai pengungsi, atau meminta bantuan dari berbagai organisasi. Baru beberapa tahun kemudian CIA, Mossad, dan MI5 mengambil langkah konkret untuk melacak, mengidentifikasi, dan menangkap para penjahat ini di berbagai belahan dunia. Prioritas utama setelah konflik adalah menstabilkan kawasan dan membangun kembali sisa-sisa Jerman.
Apakah Odessa benar-benar ada sebagai struktur yang terorganisir atau hanya dalam benak para agen intelijen Amerika Serikat? Jaringan-jaringan yang membantu ribuan Nazi melarikan diri merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Pada tahun-tahun pertama setelah perang, diperkirakan sekitar 90% dari para buronan melarikan diri melintasi pegunungan Alpen menuju Italia dengan cara serupa seperti yang dilakukan Gerda Bormann. Tujuan pertama biasanya adalah wilayah Tirol Selatan di utara Italia. Di sana, banyak Nazi menemukan perlindungan sementara di biara-biara Katolik, termasuk yang dikelola oleh Ordo Teutonik di Merano, para Kapusin di dekat Bressanone, dan Fransiskan di sekitar Bolzano. Jalur pelarian ini kemudian dikenal sebagai jalur biara, yang ikut membentuk mitos bahwa Vatikan dan Paus Pius ke-12 berperan penting dalam melindungi para penjahat perang. Gagasan ini tidaklah mengada-ada, sebab diketahui secara luas bahwa Pius ke-12 menganggap komunisme sebagai ancaman terbesar bagi gereja dan dunia barat. Di Tirol Selatan, para imam memberikan dokumen yang mengonfirmasi identitas para buronan, meskipun data di dalamnya sepenuhnya palsu. Dokumen-dokumen ini memungkinkan para pelarian memperoleh paspor dari Komite Internasional Palang Merah tanpa pemeriksaan mendalam. Antara tahun 1945 dan 1951, setidaknya 120.000 dokumen seperti ini telah diterbitkan. Namun, jauh sebelum dekade itu berakhir, otoritas Amerika Serikat sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada tahun 1946, setelah pelarian massal dari kamp tawanan perang di Rimini, tentara Amerika Serikat menemukan bahwa mantan perwira SS bersembunyi di biara-biara setempat dan memperoleh dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Palang Merah. Bahkan sebelum peristiwa-peristiwa tersebut, setelah pasukan Amerika Serikat tiba di Roma, beberapa rohaniwan dari Georgia mendapat izin dari Paus untuk mendirikan seminari di kota tersebut. Beberapa bulan kemudian, pihak berwenang sekutu mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Beberapa seminaris tampak menjalin hubungan asmara. Setelah inspeksi menyeluruh, ditemukan bahwa tempat itu berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi perwira SS yang telah membangun stasiun radio dengan teknologi canggih di ruang bawah tanah. Saat menyelidiki keterlibatan Vatikan dalam melindungi para penjahat Nazi, nama Alois Hudal menjadi sorotan. Uskup asal Austria ini secara terbuka menunjukkan simpati terhadap rezim Hitler dan kemudian membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa banyak dari mereka yang dikejar sebenarnya tidak bersalah. Ia membela tindakannya memberikan dokumen palsu sebagai keputusan yang benar. Namun demikian, tujuan pelarian yang paling mudah dan nyaman bagi para Nazi adalah Spanyol, yang pada saat itu dipimpin oleh Generalissimo Francisco Franco. Karena tidak adanya catatan resmi yang akurat, sulit untuk memastikan berapa banyak mantan anggota rezim Nazi yang menemukan perlindungan di sana. Namun, kemunculan banyak kelompok neo-Nazi di negara itu pada dekade-dekade berikutnya menunjukkan bahwa jumlahnya mencapai beberapa ribu orang. Salah satu buronan paling terkenal adalah Leon de Grelle, komandan SS asal Wallonia, Belgia. Dari tempat persembunyiannya di Malaga, ia seringkali menyuarakan pendapat tanpa pernah diadili atas kejahatan perangnya. Namun, pada tahun 80-an, ia menghadapi dakwaan terkait penyangkalan terhadap Holocaust. Stille Hilfe, jaringan sunyi SS. Berbeda dengan Odessa, terdapat kelompok lain bernama Stille Hilfe atau Bantuan Sunyi, yang beroperasi di dalam Jerman dan negara-negara lain setelah Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah memberikan dukungan kepada mantan anggota SS yang telah ditahan, dihukum, atau sedang dalam pelarian. Mereka menyediakan bantuan hukum, sumber daya, dan dalam banyak kasus membantu bersembunyi atau melarikan diri. Melalui jaringan ini, ratusan bahkan ribuan Nazi berhasil melarikan diri ke Amerika Selatan dan Timur Tengah. Pada tahun 1951, Stille Hilfe memperoleh status legal sebagai organisasi nirlaba yang memungkinkannya menerima pendanaan melalui donasi. Akta pendiriannya terjadi di München, kota yang 3 dekade sebelumnya menjadi tempat kelahiran Partai Nazi.
Sejak awal pengadilan Nuremberg, kelompok ini berusaha memengaruhi opini publik untuk menghindari hukuman mati. Mereka menggunakan kampanye media, surat pribadi dan kolektif, serta berbagai petisi untuk menggambarkan para terdakwa sebagai korban. Perwakilan hukum para tahanan dipegang oleh Rudolf Aschenauer yang juga menangani permohonan grasi dan banding hukuman. Organisasi ini mendorong keuntungan seperti izin penjara, kompensasi ekonomi, dan bantuan bagi keluarga tahanan. Mereka tidak hanya memberikan dukungan kemanusiaan, tetapi juga mempromosikan kegiatan revisionis, mengorganisasi pertemuan, dan mengirimkan tuntutan kepada pihak berwenang. Namun salah satu tindakan mereka yang paling diam-diam adalah bantuan langsung dalam pelarian para penjahat Nazi. Salah satu yang diuntungkan oleh jaringan ini adalah Johann von Leers, anggota terkemuka Waffen-SS dan editor penting dalam Kementerian Propaganda. Setelah perang berakhir, ia melarikan diri ke Italia dan tinggal di sana selama 5 tahun. Pada tahun 1550, ia pindah ke Argentina, di mana ia melanjutkan aktivitas ideologisnya. Selama periode ini, ia bekerja sama dengan Der Weg, sebuah publikasi berhaluan Nazi yang didirikan di Buenos Aires pada tahun 1947. Pandangannya mendapat pengakuan dari Haj Amin al-Husaini, Mufti Agung Yerusalem, yang memuji dukungannya terhadap nasionalisme Arab. Hubungan ini memengaruhi keputusannya untuk memeluk Islam dan menetap di Mesir, di mana ia menjadi penasihat pemerintah Abdel Nasser dalam penyusunan materi propaganda. Individu lain yang berhasil melarikan diri dengan dukungan Stille Hilfe adalah Erich Priebke. Namanya dikenang karena keterlibatannya dalam eksekusi massal warga sipil di Gua Ardeatine, dekat Roma. Pada tanggal 24 Maret tahun 1944, lebih dari 330 orang dibawa ke lokasi tersebut. Dengan tangan terikat, mereka mendengar nama mereka dipanggil sebelum dibawa secara berkelompok, berisi 5 orang ke dalam gua. Priebke, yang mengawasi proses tersebut, menggunakan senapan mesin Italia untuk membunuh 2 korban. Pembantaian itu selesai sebelum malam tiba, dan setelahnya, akses ke gua ditutup menggunakan bahan peledak. Berbeda dari Nazi lain yang berlindung di Italia, ia memilih pergi ke Latvia sebelum menaiki kapal menuju Argentina, di mana ia menetap di Bariloche dengan identitas sebagai Otto Pape. Selama hampir 50 tahun, ia berhasil hidup dalam ketidakdikenalan hingga akhirnya pada tahun 1995 ia ditemukan dan diekstradisi ke Italia. 3 tahun kemudian, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam tahanan rumah hingga wafat pada tanggal 11 Oktober tahun 2013. Walter Rauff merancang truk gas bergerak yang menyeramkan di mana gas beracun dari mesin diarahkan ke kompartemen belakang truk yang telah dimodifikasi. Berdasarkan laporan penangkapannya, ia bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 97.000 orang. Pada tahun 1949, ia melarikan diri bersama istri dan anak-anaknya melalui jalur rahasia yang membawanya terlebih dahulu ke Quito, Ekuador, lalu ke Chile. Pada tahun 1963, Jerman Barat meminta ekstradisinya, namun otoritas Chile menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa kejahatan yang dituduhkan telah kedaluarsa menurut hukum setempat. Di Chile, ia berkembang secara ekonomi di industri pangan dan meninggal karena serangan jantung pada tanggal 14 Mei tahun 1984. Franz Stangl, mantan komandan SS dan tokoh kunci dalam program eutanasia T4, bekerja di Volkswagen Brasil selama 16 tahun sebelum ditangkap pada tahun 1967. Sebelum penangkapannya, ia mengawasi fasilitas pemusnahan di mana ratusan ribu orang kehilangan nyawa. Ia dikenal karena ketidakpedulian mutlak dan ketiadaan rasa penyesalan yang mempermudah tugasnya di kamp-kamp Treblinka, Sobibor, dan Trieste. Setelah ditangkap, ia menghadapi proses pengadilan, namun meninggal karena serangan jantung pada tahun 1971 sebelum menerima vonisnya. Josef Mengele, dari Auschwitz ke dunia bawah tanah. Bagi beberapa anggota berpangkat rendah dalam rezim Nazi,
Penangkapan mereka bukanlah prioritas karena biaya untuk melacak mereka melebihi beratnya kejahatan yang dilakukan. Namun, dalam kasus seperti Joseph Mengele, kekejamannya begitu tak terbayangkan sehingga segala upaya dianggap pantas jika itu bisa membawa dirinya ke penjara seumur hidup. Selama perang, namanya tidak termasuk yang paling dikenal, tetapi setelah konflik berakhir, kejahatannya terungkap dan menunjukkan kebrutalannya. Barulah kemudian pihak sekutu menyadari besarnya sadisme yang ia lakukan, dilakukan dengan dalih penelitian ilmiah. Perannya di Auschwitz sangat menentukan, karena ia yang memutuskan siapa yang akan langsung dikirim ke kamar gas dan siapa yang akan dibiarkan hidup sementara. Bagi Mengele, orang tua, orang sakit, perempuan hamil, dan anak-anak dianggap tak berguna, sementara mereka yang secara fisik lebih kuat digunakan dalam eksperimennya. Para tahanan ini dipaksa menanggalkan pakaian mereka, kepala mereka dicukur, lalu dibawa ke rumah sakit untuk menjalani studi. Obsesi utamanya adalah apa yang ia sebut sebagai kebersihan rasial, sebuah doktrin pseudosains yang berusaha membenarkan dugaan superioritas ras Arya atas ras lain. Eksperimennya terhadap anak kembar menjadi terkenal karena kekejamannya. Ia melakukan pembedahan tanpa anestesi, memotong anggota tubuh yang sehat, memasukkan virus ke dalam tubuh mereka, dan secara sengaja menyebabkan infeksi pada luka mereka. Ia ingin mengetahui bagaimana tubuh mereka yang dianggapnya inferior merespon terhadap rasa sakit, penyakit, dan tekanan ekstrem. Saat mendengar kematian Hitler, Mengele bergabung dengan sekelompok tentara Jerman yang menuju Bavaria, wilayah yang dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat. Dalam keadaan tak bersenjata dan kebingungan, mereka ditangkap dan dibawa ke kamp tawanan perang di Schauenstein, sekitar 120 km dari Nuremberg. Di sana, Mengele bertemu kembali dengan Dr. Kahler, seorang kenalan lama. Karena para tentara Amerika tidak mengetahui identitas aslinya dan ia memperkenalkan diri sebagai Joseph Memling, mereka berhasil menipu para penangkapnya. Selain itu, ia menghindari dikenali sebagai anggota SS karena ia tidak pernah membiarkan dirinya ditato dengan golongan darah di lengannya, sesuatu yang umum di kalangan perwira unit tersebut. Berkat hal ini, ia dan Kahler dibebaskan, dianggap hanya sebagai dokter biasa tanpa catatan kriminal serius. Setelah dibebaskan, Mengele menuju Auschwitz untuk mengambil kembali catatan-catatan pribadinya yang dianggapnya berharga. Ia kemudian berhasil melarikan diri menyeberangi perbatasan selatan menuju Italia dan pada tahun 1949 tiba di Genova. Di sana ia memperoleh paspor dari Palang Merah atas nama Helmut Gregor. Pada bulan Juli tahun yang sama, ia naik kapal menuju Argentina dan menetap di Vicente Lopez. Selama tinggal di negara Amerika Selatan itu, ia awalnya bekerja sebagai tukang kayu, lalu beralih ke penjualan mesin pertanian. Karena yakin tidak ada yang mencarinya, ia menggunakan nama aslinya tanpa rasa takut. Namun, pada tahun 1958, ia diperiksa bersama beberapa dokter lain atas dugaan praktik kedokteran ilegal setelah kematian seorang perempuan muda dalam prosedur aborsi. Tidak ada dakwaan yang diajukan terhadapnya, namun hal ini membuatnya menyadari risiko untuk dikenali. Untuk menghindari kemungkinan penangkapan, ia memutuskan pindah ke Paraguay, di mana pada tahun 1959 ia memperoleh kewarganegaraan dengan nama Jose Mengele. Namanya muncul beberapa kali dalam proses pengadilan Nuremberg pada paruh kedua dekade 1940-an, tetapi pihak sekutu mengira ia mungkin sudah meninggal. Baru pada tahun 60-an Mossad memulai pencarian untuk menangkapnya dan membawanya ke pengadilan di Israel. Penyelidikan di Paraguay tidak memberikan petunjuk jelas tentang keberadaannya. Selain itu, upaya melacak surat menyuratnya dengan Marta, istrinya yang tinggal di Italia, tidak membuahkan hasil. Agen rahasia yang dikirim ke Amerika Selatan berhasil mencapai daerah pedesaan di pinggiran Sao Paulo, di mana mereka mengidentifikasi seorang pria Eropa yang mungkin adalah Mengele. Namun, karena tidak ada kepastian mutlak, Mossad memutuskan menghentikan operasi pada tahun 1962.
Keputusan ini memungkinkan salah satu penjahat paling kejam dalam sejarah Nazi yang dikenal sebagai Malaikat Maut menjalani sisa hidupnya tanpa gangguan di wilayah selatan Brasil. Pada tahun 1979, saat sedang berenang, ia mengalami stroke dan tenggelam. Klaus Barbie, perlindungan terhadap algojo Nazi. Ketika Jerman mengambil alih kendali Prancis, Klaus Barbie, seorang perwira intelijen SS, awalnya dikirim ke Dijon. Tak lama kemudian ia dipindahkan ke Lyon, tempat ia mendirikan markas operasionalnya di Hotel Terminus. Di sana ia menyiksa para tahanan, baik orang dewasa maupun anak-anak, dalam sesi penyiksaan yang brutal. Ia juga melatih anjing gembala Jerman untuk menyerang tahanan tanpa memandang jenis kelamin. Kekejamannya membuatnya dijuluki Jagal dari Lyon. Diperkirakan ia bertanggung jawab langsung atas kematian 14.000 orang di wilayah Prancis. Setelah perang berakhir, pemerintah sementara Prancis menjatuhkan hukuman mati kepadanya secara in absentia karena keberadaannya tidak diketahui. Belakangan diketahui bahwa ia berada dalam pengawasan pasukan Amerika Serikat yang membuat Prancis menuntut ekstradisinya. Namun, alih-alih mengabulkan permintaan tersebut, pihak Amerika justru membantunya melarikan diri ke Bolivia, di mana ia menghabiskan 3 dekade berikutnya dengan identitas baru, Klaus Altman. Di sana, ia bekerja sama dengan Korps Kontraintelijen Amerika Serikat, yang saat itu berusaha menahan penyebaran komunisme di Amerika Latin. Barbie juga menjalin hubungan erat dengan pemerintahan militer di Bolivia dan Peru, di mana ia mengklaim telah membantu dalam pengejaran terhadap Che Guevara. Pada tahun 1971, saat berkunjung ke Peru, identitas aslinya ditemukan oleh kelompok-kelompok asal Prancis yang berdedikasi untuk melacak buronan Nazi. Namun, karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Prancis dan Bolivia, ia tetap aman. Setahun kemudian, seorang jurnalis melakukan perjalanan ke La Paz untuk mewawancarainya. Ketika ditanya apakah ia adalah penjahat perang asal Jerman, ia dengan keras membantah segala keterkaitan dengan nama tersebut. Bahkan ketika diperlihatkan gambar-gambar para korban yang menderita di bawah kepemimpinannya, ia bersikeras tidak mengenali siapapun. Namun, saat mengembalikan foto-foto tersebut, ia meninggalkan sidik jarinya yang memungkinkan konfirmasi identitas aslinya. Meskipun demikian, pemerintah Bolivia tetap menolak permintaan ekstradisi. Situasinya berubah ketika sebuah pemerintahan demokratis baru naik ke tampuk kekuasaan dan mengizinkan penangkapannya. Ia kemudian dikirim ke Prancis untuk diadili. Pada tahun 1984, ia diproses atas kekejaman yang dilakukan selama menjabat di Gestapo Lyon antara tahun 1942 dan 1944. Salah satu kejahatan terburuknya adalah penggerebekan di Rue Sainte-Catherine saat ia memerintahkan penangkapan 86 orang Yahudi yang kemudian dikirim ke kamp pemusnahan. Untuk menjalankan operasi tersebut, ia memilih hari Selasa karena pada hari itu sebuah federasi Yahudi menawarkan bantuan dan makanan gratis. Pertama, ia menangkap para pekerja di tempat itu dan kemudian menangkap setiap orang yang memasuki gedung. Tak satu pun dari mereka kembali ke rumah. Para korban dideportasi ke Bergen-Belsen, Sobibor, dan Auschwitz, dan hanya 3 orang yang berhasil selamat. Pada tanggal 4 Juli tahun 1987, Klaus Barbie dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 4 tahun kemudian, pada usia 77 tahun, ia meninggal dunia di sebuah penjara di Lyon karena leukemia dan kanker di tulang belakang serta prostatnya. Baik Barbie maupun Wilhelm Höttl merupakan bagian dari kelompok kecil penjahat Nazi yang direkrut oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, seperti Korps Kontraintelijen. Salah satu kolaborator lainnya adalah Robert Jan Verbelen, seorang anggota SS Flemish yang bertanggung jawab atas setidaknya 101 pembunuhan di Belgia selama perang. Verbelen, selain memerintahkan eksekusi, juga melancarkan serangan granat di bar dan kafe. Pada tahun 1946, pihak berwenang Amerika Serikat mempekerjakannya di Austria untuk bekerja dalam proyek Newton yang bertujuan menyusup ke Partai Komunis Austria. Pada tahun 1959,
ia memperoleh kewarganegaraan Austria, tetapi pada tahun 1965 ia menghadapi pengadilan atas kejahatan perang. Meskipun terdapat bukti, ia dibebaskan dan bisa hidup bebas hingga meninggal dunia pada tahun 1990. Kasus Verbelen memperlihatkan dua kenyataan. Pertama, bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak selalu menjadikan pemrosesan penjahat Nazi sebagai prioritas. Kedua, bahwa jika orang Yahudi Israel ingin agar para individu ini diadili, mereka harus menanganinya sendiri. Herbert Cukurs, kejatuhan seorang pembunuh. Selama dekade 1960-an, Israel memutuskan untuk menegakkan keadilan tanpa bergantung pada pengadilan internasional. Badan Intelijen Luar Negeri Israel yang dikenal sebagai Mossad bertanggung jawab untuk melacak dan menghabisi Herbert Cukurs. Pria ini yang dijuluki Jagal dari Riga terlibat dalam eksekusi sedikitnya 30.000 orang Yahudi di Latvia. Eliminasi dirinya yang tak pernah secara resmi diakui oleh Israel dirancang untuk mengungkap kekejamannya dan menunjukkan bahwa penjahat Nazi tidak akan lolos dari hukuman. Aksi ini juga menjadi peringatan bagi mereka yang masih belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum konflik, Cukurs adalah sosok yang dihormati di Latvia. Ia dibandingkan dengan Charles Lindbergh karena prestasinya dalam bidang penerbangan. Pada tahun 1933, ia menerbangkan sebuah pesawat yang ia rakit sendiri, menempuh jarak antara Latvia dan koloni Inggris Gambia. Pada akhir tahun 1939, ia melakukan perjalanan jauh lainnya, kali ini menuju Palestina. Semuanya berubah ketika pada tahun 1940 negara itu berada di bawah kendali Soviet setelah Pakta Molotov-Ribbentrop. Setahun kemudian, invasi Jerman terhadap Uni Soviet membawa kekuasaan Nazi ke Latvia. Bagi sebagian orang, Jerman dianggap sebagai harapan di tengah penindasan Soviet, tetapi bagi warga Yahudi, mereka adalah ancaman mematikan. Di Riga, Nazi membentuk sistem penganiayaan dan pemusnahan, di mana Cukurs menonjol sebagai salah satu kolaborator paling kejam. Selama pendudukan, ia menjadi tangan kanan kelompok Komando Araj, pasukan paramiliter yang terdiri atas 300 warga Latvia yang memburu dan membunuh ribuan orang Yahudi. Kebrutalan organisasi ini sangat ekstrim. Mereka menembak secara membabi buta di jalanan, membunuh demi hiburan, dan menjarah para korban mereka. Terdapat catatan yang mengaitkan Cukurs dengan pembantaian Rumbula yang terjadi pada tanggal 30 November dan 8 Desember tahun 1941, di mana sekitar 25.000 orang dieksekusi di sekitar hutan yang menyandang nama yang sama. Setelah perang berakhir, seperti banyak penjahat Nazi lainnya, ia melarikan diri ke Amerika Selatan. Berbeda dengan buronan lain, ia tidak mengganti identitas. Ia tiba di Brasil dengan nama aslinya dan mulai bergaul dengan anggota komunitas Yahudi setempat. Ia mengaku sebagai pengungsi politik yang konon telah menyelamatkan orang Yahudi selama Holocaust, sebuah kebohongan yang sempat dipercaya oleh beberapa orang. Namun, seiring berjalannya waktu, kisahnya terbongkar dan masa lalunya menyusul. Kepribadiannya yang egosentris membawanya pada kejatuhan karena ia tidak pernah berusaha benar-benar bersembunyi. Pernyataan publiknya dan kedekatannya dengan komunitas Yahudi menarik perhatian Mossad yang segera menemukan keberadaannya. Meskipun semula diharapkan akan diadili di Jerman, hal itu tak pernah terjadi. Pada tahun 1965, agen-agen Israel menyusun rencana untuk menangkapnya. Seorang agen rahasia Mossad berhasil meyakinkan Cukurs untuk melakukan perjalanan ke Uruguay dengan iming-iming memulai bisnis yang berkaitan dengan penerbangan. Tawaran itu tampak sangat menggiurkan sehingga Cukurs menerimanya tanpa ragu. Kontaknya yang memperkenalkan diri sebagai Anton Künzle sebenarnya adalah Yakov Meidad, seorang veteran Mossad yang dikenal karena keterlibatannya dalam penangkapan Adolf Eichmann di Argentina pada tahun 1960. Pada pertengahan tahun 1965, Meidad mengirim telegram dari Montevideo mengundangnya ke sebuah rumah yang baru disewa oleh seorang pengusaha Wina di daerah terpencil.
Saat Čukurs melangkah masuk, sekelompok pria langsung menyergapnya. Orang Latvia itu berusaha melawan dengan sekuat tenaga, bahkan menggigit jari salah satu penyerangnya dengan begitu keras hingga hampir memutusnya. Namun, perlawanan itu berakhir ketika salah satu penyerang memukul kepalanya dengan palu, membuatnya tak berdaya. Saat itu, Čukurs memohon agar diberi kesempatan berbicara sebelum keputusan tentang nasibnya ditentukan. Tidak ada yang menanggapi permohonannya. 2 tembakan di kepala dari pistol bersilencer langsung mengakhiri hidupnya. Mayatnya ditemukan di dalam sebuah koper pada tanggal 6 Maret. Tubuhnya mengalami banyak luka tembak dan struktur tulang tengkoraknya hancur. Di samping tubuhnya, ditemukan dokumen-dokumen yang mengaitkannya dengan pembantaian di ghetto Riga. Adolf Eichmann, misi yang mengubah keadilan. Menangkap Adolf Eichmann terbukti jauh lebih rumit dibandingkan menjebak Čukurs. Ia berhasil menyembunyikan jejaknya saat melarikan diri ke Argentina, tetapi akhirnya perilakunya sendiri membongkar identitasnya. Lahir di Solingen pada tahun 1906, ia menjadi petinggi dalam SS ketika Perang Dunia Kedua meletus. Dan ia menjalankan perannya dengan dedikasi penuh. Pada tahun-tahun terakhir konflik, tanggung jawab utamanya adalah mengorganisasi deportasi massal orang Yahudi ke kamp-kamp pemusnahan dan merancang strategi genosida di Eropa, sesuai dengan kesepakatan konferensi Wannsee pada tahun 1942. Meski jarang menginjakkan kaki di kamp konsentrasi, perannya sangat penting dalam pelaksanaan Holocaust, yang menjadikannya bertanggung jawab atas jutaan kematian. Pada tanggal 24 Desember tahun 1944, Eichmann meninggalkan Budapest sesaat sebelum pasukan Soviet mengepung kota tersebut. Ia kembali ke Berlin, tempat ia bertugas menghancurkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitasnya. Seperti banyak anggota SS lainnya yang melarikan diri pada hari-hari terakhir Reich, Eichmann bersembunyi di Austria bersama keluarganya setelah Jerman menyerah pada tanggal 8 Mei tahun 1945. Namun, setelah perang usai, pasukan Amerika Serikat menangkapnya dan ia sempat ditahan di beberapa kamp khusus perwira Nazi dengan menyamar sebagai seseorang bernama Otto Eckmann berkat dokumen palsu. Saat menyadari bahwa identitas aslinya hampir terbongkar, ia melarikan diri dari kamp kerja di Cham, Jerman. Saat itu, Rudolf Höss, mantan komandan Auschwitz, sudah menyebut namanya dalam pengadilan Nuremberg sebagai otak utama Holocaust. Eichmann pun menyadari bahwa ia harus menghilang sepenuhnya. Pada tahun 1948, ia memperoleh dokumen palsu untuk beremigrasi ke Argentina dengan nama Ricardo Clement, berkat jaringan bantuan yang dipimpin oleh Uskup Alois Hudal. Melalui jalur yang disebut Rute Biara, ia pergi ke Italia dan berhasil menyeberang ke Amerika Selatan. Akhirnya, ia menetap di Olivos, sebuah distrik di Buenos Aires, dan menjalani kehidupan tenang. Ia mendapat pekerjaan di pabrik Mercedes-Benz dan naik jabatan hingga menjadi kepala departemen. Tak lama kemudian, istri dan anak-anaknya menyusul. Salah satu putranya, Klaus, menjalin hubungan dengan Sylvia, seorang gadis Jerman yang ayahnya adalah penyintas kamp konsentrasi Dachau. Tanpa mengetahui bahwa Sylvia memiliki darah Yahudi, Klaus melontarkan komentar ofensif, menyiratkan bahwa Nazi belum menyelesaikan tugas memusnahkan kelompok tertentu. Seperti yang bisa diduga, hubungan itu tidak bertahan lama. Tahun berikutnya, ayah Sylvia mendengar kesaksian dalam sebuah persidangan di Frankfurt terkait kejahatan perang Nazi. Dalam proses tersebut, nama Adolf Eichmann disebut sebagai tokoh kunci dalam pemusnahan orang Yahudi. Mendengar nama itu, ia teringat bahwa nama belakang tersebut sama dengan mantan pacar putrinya. Tanpa menunda waktu, ia melaporkan kecurigaannya kepada jaksa Fritz Bauer di Frankfurt. Bauer meminta informasi tambahan, khususnya lokasi tempat pria yang diduga Eichmann. Namun, ayah Sylvia menghadapi hambatan besar. Pemukulan brutal yang dialaminya di Dachau pada dekade 30-an membuatnya buta. Karena itu, Sylvia memutuskan untuk menyelidiki sendiri di Olivos. Setelah beberapa penelusuran, ia mendapatkan sebuah alamat. Chacabuco 4261.
Pada suatu minggu sore, ia mengunjungi rumah tersebut dan mengetuk pintu. Wanita yang membukakan adalah Vera, istri Eichmann, yang mengatakan bahwa Klaus sedang tidak di rumah. Meski begitu, ia mengundang Sylvia masuk untuk minum kopi dan makan kue. Sylvia menerima tawaran itu, dan tak lama kemudian, seorang pria ikut bergabung dalam percakapan. Ketika Sylvia bertanya apakah dia ayah Klaus, pria itu dengan tegas membantah dan mengaku hanya pamannya. Beberapa menit kemudian, Klaus muncul di dapur dan tampak kaget melihat Sylvia. Ia segera memintanya keluar dari rumah. Eichmann mengantar mereka hingga ke pintu dan, sebelum berpisah, Klaus berkata bahwa ia akan mengantar Sylvia naik bus. Pamannya kemudian menyarankan agar ia langsung mengantarnya pulang. Saat itulah Klaus mengucapkan kalimat yang mengungkap segalanya. "Terima kasih, Ayah. Aku akan pastikan dia sampai dengan selamat." Pernyataan itu menjadi konfirmasi yang memungkinkan Sylvia dan ayahnya memberitahu jaksa Bauer bahwa arsitek solusi akhir bersembunyi di ruang publik di sebuah lingkungan di Buenos Aires. Namun, kesulitannya adalah, meski kesaksian itu menggemparkan, Bauer menganggapnya belum cukup kuat untuk membenarkan operasi besar di luar Jerman. Simon Wiesenthal, warisan perburuan Nazi. Untungnya ada seseorang yang tidak mudah menyerah. Dia adalah Simon Wiesenthal, penyintas Holocaust yang menghabiskan hampir 3 tahun sebagai tahanan di Janowska, kemudian di Krakow Plazow, dan akhirnya selamat dari Mars paksa menuju Mauthausen. Setelah mengalami kekejaman tersebut, ia memutuskan untuk mendedikasikan sisa hidupnya demi melacak penjahat Nazi. Pada tahun 1953, sebuah surat memberitahukan bahwa Eichmann terlihat di Buenos Aires. Tahun berikutnya, ia menyampaikan informasi itu ke konsulat Israel di Wina. Kemudian, pada tahun 1960, setelah ayah Eichmann meninggal, ia mengatur agar detektif swasta memotret keluarga buronan itu. Diketahui bahwa saudaranya, Otto, memiliki kemiripan luar biasa dengannya dan tidak ada foto terbaru dari mantan perwira Nazi tersebut. Pada tanggal 18 Februari, Wiesenthal menyerahkan foto-foto itu kepada agen Mossad. Berkat materi tersebut, identitasnya berhasil diverifikasi di Argentina. Karena Argentina memiliki riwayat menolak ekstradisi penjahat Nazi, permintaan resmi dianggap sia-sia. Oleh karena itu, Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion, memerintahkan agar ia ditangkap dan dibawa ke Israel untuk diadili. Pada bulan April tahun 1960, 8 agen dikirim ke Buenos Aires untuk menjalankan misi itu. Pada tanggal 11 Mei tahun itu, Eichmann dicegat di dekat rumahnya di Jalan Garibaldi, San Fernando. Selama berminggu-minggu, para agen mengawasi gerak-geriknya dan menemukan bahwa ia menaiki bus yang sama setiap malam. Namun, pada hari yang telah ditentukan, ia tidak muncul di bus tersebut yang nyaris menggagalkan rencana. Akhirnya ia datang dengan bus lain setengah jam kemudian. Peter Malkin, agen Mossad, mendekatinya dan berbicara dalam bahasa Spanyol, bertanya apakah ia bisa mengajukan satu pertanyaan. Eichmann terkejut mencoba menjauh, tetapi 2 agen lainnya segera menangkapnya. Ia melawan sampai akhirnya dilumpuhkan dan dimasukkan ke dalam mobil, di mana ia ditutupi dengan selimut. Ia dibawa ke rumah persembunyian Mossad, tempat ia ditahan selama 9 hari. Di sana, dilakukan verifikasi tambahan untuk memastikan identitasnya. Akhirnya, pada malam tanggal 20 Mei, Yona Elian, seorang ahli anestesi dalam tim itu, menyuntiknya dan menyamarinya sebagai asisten penerbangan untuk membawanya keluar dari negara itu dengan pesawat Israel. Setelah tiba di Israel, ia dikurung di kantor polisi yang diperkuat di Yagur selama 9 bulan. Dalam periode itu, ia menjalani interogasi harian hingga pada tanggal 11 April tahun 1961, persidangannya dimulai. Ia menghadapi 15 dakwaan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan keanggotaan dalam organisasi kriminal. Tak lama setelah tengah malam tanggal 1 Juni tahun 1962, Eichmann dieksekusi di penjara Ramla. Sementara itu, Wiesenthal mulai dikenal sebagai pahlawan di negaranya. Dalam tahun-tahun berikutnya, Wiesenthal terus memburu penjahat Nazi dengan berbagai cara.
Ia mendirikan pusat dokumentasi sejarah Yahudi di Austria, tempat ia mengumpulkan informasi tentang pelaku kejahatan perang dan memberikan bantuan kepada pengungsi. Ia mendedikasikan diri untuk mencatat secara akurat kengerian Holocaust, mewawancarai saksi mata, dan menggunakan media untuk menjaga perhatian publik terhadap perburuan Nazi. Ia yakin bahwa semua yang bersalah, dari pejabat tinggi hingga kolaborator biasa, harus bertanggung jawab. Keteguhan pendiriannya memberinya ketenaran, dan sejak dekade 60-an, namanya tak terpisahkan dari perburuan Nazi. Ia pernah diajukan 4 kali sebagai kandidat hadiah Nobel Perdamaian, menerima gelar kesatria di Inggris, medali kebebasan presiden di Amerika Serikat, Legion d'Honneur dari Prancis, dan setidaknya 53 penghargaan lainnya. Bagi banyak orang, Wiesenthal menjadi semacam santo sekuler. Ia disebut telah melacak 1.100 penjahat Nazi, namun warisannya menuai kontroversi. Sepanjang hidupnya, ia menciptakan cerita-cerita dan melebih-lebihkan perannya dalam berbagai penangkapan. Dari akhir Perang Dunia Kedua hingga kematiannya pada tahun 2005, ia menyampaikan versi-versi yang tidak akurat mengenai perannya dalam memburu Nazi, menciptakan kisah-kisah palsu tentang masa lalunya saat perang, dan juga memalsukan detail mengenai latar belakang pendidikannya. Meski hubungannya dengan kebenaran tergolong ambigu, kontribusinya sangat penting dalam membawa beberapa penjahat perang ke pengadilan. Sosoknya tetap kontroversial, tetapi dampaknya dalam upaya menegakkan keadilan tak dapat disangkal. Nazi dalam pengasingan, tempat perlindungan penjahat perang di Timur Tengah. Pada tahun 1948, hanya 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, seorang penjahat perang terkenal berhasil melarikan diri dari penjara di Linz, Austria. Franz Stangl, yang memimpin kamp pemusnahan di Sobibor dan Treblinka, bertanggung jawab atas kematian hampir 1 juta orang Yahudi. Jalur pelariannya membawanya melalui Graz, Merano, dan Firenze hingga tiba di Roma. Di sana, Uskup Alois Hudal, yang juga berasal dari Austria, menampungnya dan memberinya dokumen palsu yang memungkinkannya melakukan perjalanan ke Suriah, tempat keluarganya kemudian menyusul. Pada tahun 1951, keluarga Stangl pindah ke Brasil. Tanpa sengaja, Stangl telah membuka jalur pelarian baru bagi Nazi, Timur Tengah. Alois Brunner, salah satu pelaksana Holocaust paling kejam, masih menjadi buronan pada masa itu. Selama konflik, Brunner menduduki posisi tinggi di Gestapo, menjadi tangan kanan Adolf Eichmann dan pemimpin Departemen Urusan Yahudi. Kemampuannya mengorganisasi deportasi dan pembunuhan massal di negara-negara seperti Prancis, Yunani, dan Slowakia menjadikannya bagian penting dalam genosida. Eichmann menganggapnya sebagai agen terbaiknya. Setelah perang berakhir, ia bersembunyi di Jerman, tetapi pada tahun 1954, ia merasa pihak berwenang semakin mendekat, terutama setelah pengadilan Prancis menjatuhkan hukuman mati in absentia terhadapnya. Dengan dukungan para sekutu lamanya, ia mengikuti jejak Stangl dan melarikan diri ke Mesir yang saat itu dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Maka dimulailah pengasingannya di Timur Tengah, yang berlangsung hingga kematiannya beberapa dekade kemudian. Nasser mempekerjakan sejumlah pakar Jerman dalam bidang teknologi militer dan misil, serta beberapa ahli strategi dan keamanan. Namun, ia tidak tertarik pada sosok seperti Brunner, yang satu-satunya keahliannya adalah dalam hal pemusnahan. Dengan bantuan Amin al-Husseini, mantan mufti Yerusalem dan pelindung Nazi di kawasan itu, Brunner berhasil tiba di Suriah dan memperoleh visa kerja pada tahun 1555. Ia bergabung dengan jaringan penyelundup senjata yang terus berkembang di Damaskus. Di ibu kota Suriah, ia bergabung dengan buronan Nazi lainnya, seperti Franz Rademacher, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Reich ketiga, dan Wilhelm Beisner, mata-mata Jerman yang bertugas memusnahkan populasi Yahudi di Palestina jika Jerman menang. Bersama-sama mereka mendirikan Orient Trading Company, sebuah perusahaan yang sejatinya hanyalah kedok untuk bisnis penyelundupan senjata yang menguntungkan. Jaringan mereka memperoleh senjata dari blok komunis dan menyalurkannya ke kelompok perlawanan Aljazair, Front Pembebasan Nasional, dalam perjuangannya melawan pendudukan Prancis.
Brunner mengumpulkan kekayaan besar dari aktivitas ini, namun pada tahun 1959, keberuntungannya mulai memudar. Tanpa sepengetahuannya, agen-agen Suriah telah mengawasi pergerakannya dan tidak menyukai kegiatannya. Pada suatu waktu di akhir tahun 1959, otoritas Suriah menangkap Brunner dan membawanya ke fasilitas rahasia tempat para tawanan perang diinterogasi dan disiksa. Karena curiga ia adalah agen mata-mata, mereka menuduhnya terlibat dalam perdagangan narkoba dan memerintahkannya tetap ditahan sampai situasinya jelas. Menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya, Brunner mencoba menyelamatkan diri. Ia meyakinkan para petugas bahwa dirinya sedang diburu karena perannya dalam memerangi rakyat Yahudi. Reaksi kapten yang memimpin berubah seketika. Ia berdiri dan menjabat tangan Brunner. "Selamat datang di Suriah," katanya. "Musuh dari musuhku adalah sekutuku." Sejak saat itu, Brunner mulai bekerja sama dengan pemerintah Suriah dalam berbagai tugas. Selama dekade 80-an dan 90-an, Damaskus terus memberinya perlindungan, mengabaikan banyak permintaan ekstradisi dari Austria, Jerman Barat, dan Amerika Serikat. Setiap tanggapan resmi selalu sama, orang tersebut tidak berada di negara itu. Namun, tekanan dari media yang dilakukan oleh pemburu Nazi Serge dan Beate Klasfeld membuat kehadirannya di ibu kota menjadi masalah. Lambat laun, pemerintah Suriah merasa ia tidak lagi berguna. Selama tahun-tahun tersebut, pergerakan Brunner makin dibatasi, terutama setelah ia mengabaikan perintah langsung dari presiden agar tetap berada dalam bayang-bayang. Meski telah diperingatkan, ia tetap memberi wawancara kepada media internasional, Jerman dan Austria yang menimbulkan kegelisahan di kalangan elit kekuasaan. Akhirnya, pada tahun 1996, pemerintah Suriah memutuskan untuk menyingkirkannya. Ia dibawa keluar dari kediamannya dan dikurung di sel bawah tanah di kantor polisi Muhajirun. Pintu itu ditutup dan tidak pernah dibuka kembali. Brunner menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi yang menyedihkan, dikelilingi oleh kotoran dan pengabaian. Diperkirakan ia meninggal pada tahun 2010. Keadilan yang terlambat, perburuan Nazi pada abad ke-21. Orang-orang seperti Wiesenthal dan Bauer tidak pernah berhenti dalam misinya. Selama berdekade-dekade, mereka berhasil membawa ribuan pelaku Holocaust dan para kolaboratornya ke pengadilan. Namun, seiring berjalannya waktu, menangkap penjahat perang pada masa kini telah menjadi perlombaan melawan waktu. Bahkan mereka yang masih sangat muda selama Perang Dunia Kedua kini telah berusia lebih dari 90 tahun. Salah satu contoh yang jelas adalah kasus Johann Rehbogen, yang pada tahun 2018 dalam usia 94 tahun diidentifikasi sebagai mantan penjaga di kamp konsentrasi Stutthof, tempat ia bertugas antara tahun 1942 dan 1944. Karena pada saat kejadian ia belum genap berusia 21 tahun, ia diadili di pengadilan remaja di Münster. Ia didakwa atas kematian lebih dari 100 tahanan asal Polandia dan 77 tentara Soviet melalui penggunaan gas Zyklon B. Kasus serupa lainnya terjadi pada tahun 2019 ketika Bruno D. yang berusia 93 tahun dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam pembunuhan lebih dari 5.000 orang di sebuah kamp pemusnahan antara tahun 1944 dan 1945. Pelacakan dan penuntutan terhadap individu-individu ini dimungkinkan berkat sebuah tim khusus yang beroperasi di kota Ludwigsburg, Jerman bagian barat daya. Di sana berdiri kantor pusat untuk penyelidikan kejahatan nasional sosialis yang telah beroperasi sejak tahun 1958. Tugasnya adalah menemukan para pelaku Holocaust terakhir yang belum menghadapi pengadilan dan masih dapat diadili. Setiap tahun, jaksa dari institusi ini mengidentifikasi sekitar 30 tersangka yang masih hidup. Setelah itu, kasus-kasus tersebut dialihkan ke jaksa wilayah, yang menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk memulai proses pengadilan. Sejak awal abad ke-21, proses teliti ini telah menghasilkan 6 persidangan
termasuk yang telah disebutkan. Saat ini, usia minimum para terdakwa berkisar pada 90 tahun, dan pada umumnya mereka menduduki posisi rendah dalam struktur rezim Nazi, penjaga, staf dapur, dokter, dan operator komunikasi. Permasalahannya adalah banyak dari mereka yang terlibat meninggal sebelum persidangan selesai, yang mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan vonis. Pada tahun 2013, misalnya, kantor pusat menyusun daftar berisi 30 orang yang dahulu bekerja di Auschwitz dan dapat segera diadili. Namun, hanya 5 dari mereka yang akhirnya menghadapi pengadilan karena sisanya meninggal sebelum tampil di persidangan atau dinyatakan tidak layak untuk diadili. Meskipun demikian, pentingnya lembaga ini tidak terletak pada jumlah vonis yang dijatuhkan, melainkan pada pesan yang disampaikan. Tidak ada kejahatan terhadap kemanusiaan yang akan dilupakan. Berkat kerja keras mereka, siapapun yang terlibat dalam kekejaman Nazi harus hidup dengan kesadaran bahwa kapan saja keadilan bisa datang menghampiri. Keberadaan lembaga ini menjaga tetap hidup memori para korban Holocaust, mengingatkan dunia pada besarnya kekejaman yang terjadi antara tahun 1933 dan 1945. Kisah kejahatan ini begitu mengguncang hingga menjadi keharusan untuk tidak membiarkannya terlupakan apapun jumlah dekade yang telah berlalu. Akhir dari Perang Dunia Kedua menandai runtuhnya Nazisme, tetapi tidak mengakhiri pencarian keadilan. Selama berdekade-dekade, terungkap jaringan pelarian, keterlibatan berbagai institusi, dan upaya mereka yang memburu para penjahat perang. Sebagian dari mereka menemukan perlindungan di Amerika Selatan, Timur Tengah, atau bahkan di Eropa, dilindungi oleh rezim-rezim yang menyembunyikan mereka demi kepentingan strategis. Yang lainnya berhasil ditangkap dan diadili. Namun, banyak yang tidak pernah menghadapi konsekuensi, dan seiring waktu kemungkinan untuk mengadili mereka pun menyusut. Kendati demikian, Kantor Pusat untuk Penyelidikan Kejahatan Nasional Sosialis di Jerman terus menjalankan tugasnya, membuktikan bahwa keadilan tidak mengenal kedaluwarsa dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kisah ini bukan sekadar sejarah, melainkan peringatan akan pentingnya ingatan. Kekejaman yang dilakukan oleh SS tidak boleh dilupakan dan impunitas tidak dapat diterima. Meskipun waktu terus berlalu, sejarah tetap mengingat nama-nama mereka, perbuatan mereka, dan konsekuensi dari ideologi mereka. Keadilan, meski datang terlambat, tetap diperlukan untuk menghormati para korban dan meneguhkan kembali komitmen kemanusiaan terhadap kebenaran.